Hai sobat galauku semua, apa kabar? Semoga Tuhan selalu melindungi kita dan kita selalu tidak pernah kekurangan suatu apapun juga ya, amin. Sobat galau, pernah nggak kita sobat galau semua bertanya-tanya dalam diri sendiri, kenapa orang lain terlihat lebih bahagia, lebih beruntung daripada kita? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, beruntung itu maknanya luas ya sobat galau, dan cara bahagia juga berbeda-beda. Ada yang bilang bahagia kalau punya banyak uang, punya pasangan yang keren, perhatian. Ada juga yang bilang kedudukan ataupun pendidikan yang tinggi. Ada juga yang bilang kesehatan yang prima ya. Setidaknya itulah gambaran umum yang sering dipropagandakan di TV-TV ya sobat galau ya. Jadi sebagai manusia kan sebenarnya kita juga nggak pernah terlepas dari rasa iri ya. Sebenarnya saat kita merasa iri, maka kita itu sedang tidak mensyukuri hidup yang kita miliki atau hidup yang kita jalani. Misal kita beruntung dalam hal keluarga, kekayaan, pekerjaan yang mapan, jabatan, pasangan, atau anak yang sesuai dengan kita harapkan. Bahkan kesehatan pun bisa jadi perbandingan keberuntungan dalam kehidupan seseorang ya sobat galau. Namun ada beberapa hal yang harus kita sadari sobat galauku, yaitu satu, tidak ada manusia yang terlahir dengan sempurna. Manusia itu kan diciptakan berbeda-beda ya sobat galau. Setiap orang juga punya keberuntungan yang berbeda, dan kita sebaiknya tidak membandingkan itu dengan orang yang lain, karena kata Dilan itu berat sobat galau. Jadi kenapa berat? Karena jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan menuntut agar sebanding dengan orang itu. Bener nggak? Jadi misalnya gini nih, ada tetangga kita beli mobil baru, sedangkan kita cuma bisa beli motor, maka akan ada ketidakpuasan dong dalam hati. Jadi gimana caranya supaya kita juga bisa beli mobil? Bahkan kalau bisa ya, kita pengen beli mobil yang lebih bagus daripada yang beli tetangga kita, bener nggak? Jadi tanpa kita sadari, kita akan menuntut diri kita untuk berusaha lebih supaya bisa mencapai itu. Padahal belum tentu apa yang kita rasa orang lain lebih baik dan beruntung itu sebenarnya lebih baik bagi mereka. Jadi kan semua itu sebenarnya hanya karena kita melihat dari kacamata kita sendiri ya. Siapa tahu sebenarnya mereka juga menginginkan yang kita miliki. Misalkan kita punya keluarga yang utuh, suami yang perhatian dan tanggung jawab pada keluarga, atau bahkan anak-anak yang bersikap baik, menurut ya kan. Nah, yang kedua, ingat, kebahagiaan tidak ada di dalam uang ya sobat galauku. Uang itu sebenarnya lebih rendah loh dari manusia. Tahu kenapa? Karena uang itu bersifat hanya sementara ya, bisa diperoleh tapi mudah juga hilang. Uang bukan tujuan, karena uang hanya sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi nilai tukar aja itu uang. Nah, ketiga, kebahagiaan juga nggak ada dalam kehormatan ya sobat galau. Setelah kekayaan, biasanya kan yang dikejar orang itu adalah kehormatan atau penghormatan orang lain kepada kita ya. Ingat, penghormatan atau rasa respek dari orang lain itu berubah-ubah ya sobat galauku. Rasa hormat itu akibat dari sesuatu yang baik yang ada pada kita, tapi itu bukan intisari dari diri kita sendiri. Jadi kehormatan tidak menjadi lebih penting daripada kebaikan yang terkandung dari diri kita. Kalau kita nggak baik, maka rasa hormat seseorang juga akan hilang ya sobat galau. Jadi teruslah menjadi baik, teruslah menjadi kebaikan, teruslah membawa kebaikan. Nah, keempat, sebenarnya dalam hidup kita nasib siapa sih yang perlu kita pikirin? Ingat, tidak ada yang penting, tidak ada pentingnya kita memikirkan nasib orang lain, karena kepedulian kita tidak terlalu penting juga buat mereka.
Jadi fokuslah pada dirimu sendiri dan nasibmu sendiri, karena jika kita terlalu fokus dengan nasib orang lain, maka kita akan lupa dengan nasib kita sendiri ya Sobat Galau. Nah yang kelima, setiap orang punya ranah masing-masing. Jadi ingat, setiap orang itu karakternya berbeda. Coba kita pikir andai kita jadi orang lain, atau kata Judika, jadi aku sebentar saja. Belum tentu kan hati kita itu akan mampu nyaman dalam menjalani itu semua, menjadi orang lain itu. Sebenarnya perbandingan yang terbaik adalah diri kita sendiri yang dulu. Jadi sebelum ini ya Sobat Galau. Jadi seperti pepatah, hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin. Yang lebih baik adalah membandingkan hal positif terhadap mental kita, kedewasaan kita saat kita menghadapi masalah, kesabaran kita, cara kita agar kita tidak stres, perjuangan kita, dan banyak hal baik lagi tentunya ya yang harus kita bentuk lagi ya Sobat Galau. Jika kita melakukan hal yang lebih baik daripada kemarin, tentunya kita akan merasa lebih puas dan juga bahagia. Ingat, orang yang menunjukkan pemahaman dalam suatu masalah akan berhasil, dan orang yang percaya Tuhan akan bahagia. Kebahagiaan itu kan datangnya dari dalam hati ya Sobat Galau. Memuaskan hati dengan cara menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, ini akan membuat kita lebih memiliki rasa syukur yang tinggi. Menghargai apa yang kita miliki, bukan malah melihat keberuntungan orang lain. Yang keenam, kebahagiaan adalah persatuan dengan Tuhan. Jadi aku pernah mendengar katanya jika pasangan yang sudah lama menikah, maka wajah dan juga sifatnya itu akan semakin mirip dengan satu yang juga yang lainnya. Jadi suaminya akan mirip sama istrinya, atau istrinya yang juga akan mirip sama suaminya, begitu ya. Walau aku sendiri belum tahu sih, karena aku kan masih sendiri ya Sobat Galau. Namun aku percaya pada beberapa pasangan ini memang benar terjadi. Ingat ya, Tuhan juga ingin kita bertumbuh menyerupai Dia. Manusia itu kan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya Sobat Galauku. Ada yang ketujuh, yaitu ada self giving atau memberi kepada diri kita sendiri ya. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin sih pengorbanan dapat membuat kita bahagia? Ya kan? Ingat Sobat Galauku, Tuhan ingin kita untuk belajar berkorban, dan segala usaha menghindari pengorbanan dalam mencari kesenangan akan hanya menghadirkan kebahagiaan semu. Sebagai contoh, orang yang mencari harta duniawi tanpa mau berbagi akan mengalami kekosongan hidup. Mereka yang mencari kehormatan dan juga kekuasaan tanpa memperhatikan yang lemah pun pada akhirnya tidak akan dihormati. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya mengumpulkan, tapi juga membagikan. Bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Karena jika kita memberi, maka kita juga bisa menerima. Oke, mungkin sampai sini dulu sharingnya untuk hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oh iya, jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, like, dan juga share konten aku ya Sobat Galau. Terima kasih, bye-bye.